Dek. Ini berada di mana? Di dalam kelas, di sekolah kita ya. Iya. Tahu tidak? Sekolah itu rumah terbuat bagi anak-anak. Oleh karena itu, kalian itu harus merasa aman dan nyaman soalnya di kelas kita ini. Ada yang tahu bagaimana mewujudkan kelas atau sekolah sesuai dengan impian anakku, aman dan nyaman. Siapa yang tahu? Tahu semuanya ya? Iya. Jadi dengan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu penting untuk membentuk sebuah budaya positif. Kenapa keyakinan kelas? Bukan kelas saja. Untuk menjawab itu, ini ada dua pertanyaan yang dulu. Yang pertama, kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda dua? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hadir? Agar tidak ditilang oleh polisi, ada lagi? Agar tidak kecelakaan. Nah, ini semua tentang keselamatan. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar tidak terkena COVID. Ada lagi jawaban selain itu? Azan? Agar sehat. Betul sekali. Jadi itu benar-benar ya alasan kesehatan dan juga alasan keselamatan ya. Nah, nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai kesehatan inilah yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan nanti kita sepakati ya. Ya, keyakinan kelas karena itu akan lebih memotivasi, lebih anak-anak semangat tergerak untuk melaksanakan keyakinan kelas dibanding sebuah peraturan tertulis yang anak-anak tidak maknanya ya. Ya, makna dibalik nilai-nilai kebajikan ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal ya. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Ada yang bisa berikan contoh keyakinan kelas yang bisa kita sepakati? Ayo, siapa yang bisa sebutkan satu contoh keyakinan kelas? Zahra. Belajar dengan tenang. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Fauzan. Saling membantu. Betul sekali. Iya. Jadi mari kita menyusun sebuah keyakinan kelas. Ini akan ibu guru bagikan kertas sticky note untuk anak-anakku menuliskan keyakinan kelasnya ya masing-masing. Oke.
Iya. Yang lainnya juga ayo silahkan. Yang sudah selesai ya. Oke. Ya silahkan tempelkan masing-masing. Selanjutnya, terus nama Bu. Ya perlu nak tulis Pak. Masih ada? Oke, sudah selesai ya. Nah, Ibu Guru akan bacakan keyakinan kelasnya Ananda yang sudah dibuat. Oke, baik, terima kasih. Dengarkan ya, Ibu Guru akan bacakan keyakinan kelas yang anak-anakku sudah buat. 1. Tidak ribut saat jam pelajaran. Yang kedua, keyakinan kelas saling menghormati, berbagi dengan sesama, mendengar perkataan guru, belajar dengan tertib, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan apa yang ibu guru ucapkan, mengerjakan tugas tepat waktu, dan juga saling menolong, saling menghargai. Nah, inilah keyakinan kelas yang anak-anakku sudah buat, dan kita apakah ini disepakati? Sepakat semua? Sepakat. Oke. Kalau begitu, ibu guru mempersilahkan anak-anakku untuk bertanda tangan sebagai tanda sepakat. Ya, oke, silakan. Putra duluan. Ya, Putra silakan bertanda tangan di tempat yang kosong. Nah. Selanjutnya, Hijrah. Berikutnya, Sultan. Ya, Sultan. Adila Syasha. Selanjutnya Ahmad. Disusul Azam. Selanjutnya Zahra, siap-siap. Fauzan. Baik. Dan Fadil selanjutnya. Selanjutnya Najwa, siap-siap Samsul. Fahid. Dan terakhir Adelia. Oke, baik anak-anakku, inilah keyakinan kelas yang kita sepakati dan ditandai oleh tanda tangannya masing-masing anak-anakku ya. Dengan begitu, harapannya ibu guru, kelas kita itu dengan meyakini kesepakatan kelas ini itu akan tercipta suasana kelas yang aman dan juga nyaman bagi kita semua.
Terima kasih untuk hari ini anak-anakku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sama teman-teman sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan saya di forum berbagi aksi nyata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Bapak Ibu, saya juga mengajak untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu masalah keadaan kita semuanya. Bapak Ibu, saya pada kesempatan ini saya memanfaatkan forum ini sebagai implementasi aksi nyata saya di program pendidikan guru penggerak implementasi budaya positif. Yaitu saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya dalam sekolah kita ini. Budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Diharapkan implementasi budaya positif ini dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Bapak Ibu, saya teringat kemarin waktu ada tim dari Dinas Kesehatan, kalau tidak salah, Dinas Sosial, yang saya ingat itu ini ada relasinya dengan sekolah ramah anak, di mana sekolah atau kelas itu menjamin murid-murid merasa aman dan nyaman. Ya, ini budaya positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka bisa menjadi pribadi yang berprofil Pancasila. Ada beberapa konsep inti atau konsep kunci di dalam modul budaya positif yang akan saya bagikan. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, disiplin dan juga motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, mari kita memasuki perubahan paradigma budaya positif. Dr. William Besler dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid
berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mari kita sama-sama melihat inilah sebenarnya yang ingin saya paparkan kepada teman-teman. Mari kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol tentang pandangan tentang dunia. Stimulus respon mengatakan realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol mengatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon juga mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak teman-teman? Apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Kebanyakan orang-orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya kita memasuki teori motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku dan mengapa kita melakukan segala sesuatunya. Itu pasti didasari dengan motivasi. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah misalnya melakukan sesuatu seperti tersenyum agar mendapatkan imbalan dari orang, atau mungkin memberi sesuatu karena ada yang diharapkan dari orang lain. Nah, di sini dari motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut dan dosen. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak ada pentingnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah
motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama kita perlu menciptakan dan menyepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan ini kemarin di kelas 4, keyakinan kelas yang sama-sama melibatkan murid mereka sendiri yang memilih kata-katanya, kemudian mereka sendiri yang akan menempel di papan keyakinan kelas ini. Nah, nanti ya seperti ini contohnya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Satu jawaban, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sedangkan hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Alkiton dalam bukunya Panis Baby Works mengatakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Nah, ini yang tadi saya maksud pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya, melalui pembentukan keyakinan kelas, kita membentuk suatu budaya positif, disiplin positif dari murid-murid kita. Keyakinan-keyakinan itu adalah penanaman karakter, seperti misalnya di dalam kelas mereka harus bagaimana bersikap. Kemudian keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi di budaya positif itu tidak menggunakan kalimat negatif. Negatif itu diubah menjadi kalimat positif seperti kata tidak, kata jangan. Misalnya jangan ribut di kelas, jangan makan di kelas, tidak boleh berkelahi. Nah, itu negatif harus diubah menjadi positif. Misalnya saling menghormati, saling menghargai. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas yang kemarin dibentuk di kelas 4 itu, saya sebagai guru hanya memfasilitasi mereka, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, budaya positif yang harus dibentuk atau dibangun melalui kelasnya mereka di sekolah kita. Mereka sendiri yang menyepakatinya. Oh, di kelas ini tertib, belajar dengan tertib, semangat belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Itu yang mereka sepakati. Jadi bukan dari gurunya yang di kelas ini kita harus seperti ini nak ya, di kelas ini harus belajar,
Ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Keyakinan kelas, semua warga kelas itu hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu menjadi motif dari tindakan kita sebagai manusia, guru maupun murid itu dalam bertindak. Bahwa ada suatu tujuan dibalik dari sebuah perilaku manusia. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 kebutuhan dasar di sini, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, seperti sandang, pangan dan papan, makanan, pakaian, tempat tinggal, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4 kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dan yang di sini yang perlu kita pahami bersama tentang 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 monitor, 5 manajer. Ya, jadi seorang guru, orang tua maupun atasan bisa menggunakan posisi kontrol ini dalam menerapkan disiplin positif. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan terakhir. Tolong kita sama-sama menganalisa dari contoh kasus yang ada di sini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mari kita sama-sama menganalisa pertanyaan pemantik yang ada di sini. Kira-kira kalau seperti ini, Bapak Ibu menemukan murid seperti ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Berdasarkan tadi materi kebutuhan dasar manusia, ada kaitannya dengan ini. Jadi Doni yang bermasalah ya, Doni yang dikeluhkan karena seringkali meminta bekal makan siangnya temannya dengan paksa. Ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Doni penuhi di sini? Atau kalau seperti itu, kita sebagai guru mungkin apa yang akan kita lakukan? Ya, jadi ini hasil analisanya. Dalam kasus itu, apabila Doni menjawab, jadi sebelum kita mengambil tindakan atau mengambil keputusan, sebaiknya kita sebagai guru memanggil si Doni, si anak tersebut, kemudian bertanya apa alasan dibalik perilakunya itu. Ya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti ini yang hasil analisa contoh kasus Doni dengan Ibu Ambar. Iya, mungkin jadi sebetulnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Ya, mungkin murid kita yang kita dapati sering jalan, mungkin dia ingin bebas, atau mungkin metode yang kita gunakan itu tidak mereka senangi, merasa bosan dan jenuh. Ya. Nah, di sini tadi 5 posisi kontrol. 1 penghukum. Bapak Ibu bisa kita berefleksi bersama-sama selama ini apakah dalam menerapkan disiplin positif
posisi kontrol yang kita gunakan itu sudah efektif, sudah tepat, sudah memandirikan siswa, sudah memerdekakan siswa. Apakah sudah berpihak pada mereka? Ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai pekerjaannya. Ya, jadi guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan lebelingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang biasa keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dia sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya berkata, ayo bantulah, demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya. Berikutnya, posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa dari perbuatannya murid kita? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir posisi manajer. Nah, posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi inilah yang sangat direkomendasikan dari kelima posisi tadi. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya ada segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan.
disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Terakhir, inilah yang disebut segitiga restitusi. Ya, jadi dalam penerapan Bapak Ibu menerapkan disiplin positif itu bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, ketika anak itu berbuat salah, sesungguhnya mereka itu telah berada di posisi yang gagal. Nah, kita harus menstabilkan identitasnya. Kemarin itu saya telah mengaplikasikan segi pemahaman saya tentang segitiga restitusi. Di kelas ini, pada waktu itu saya mengajar, sementara mengajar ada 2 murid yang terlibat perkelahian. Ya, pada waktu itu saya datang melerainya, kemudian memanggilnya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kita gunakan mengembalikan posisi gagalnya, ya, mengembalikan posisi gagalnya, menstabilkan identitas mereka. Yang bisa kita tanyakan, tadi kamu ngapain nak? Apa yang kalian tadi lakukan? Mereka misalnya menjawab, berkelahi ibu. Nah, kita bisa melanjutkan pertanyaan seperti ini. Berkelahi itu menurut kalian perbuatan apa? Mereka menjawab perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak terpuji. Ya, nggak apa-apa ya. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Karena kita ini adalah manusia biasa. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Nah, inilah menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah, itu kita bisa menanyakan alasannya. Dari tadi dia mengatakan berkelahi, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak terpuji. Tapi ibu yakin di balik perbuatan yang kalian itu pasti ada alasan. Ibu ingin tahu apa alasan di balik kalian sampai berkelahi di kelas. Ya, mereka pasti akan mengemukakan alasannya. Ya ibu, tadi saya memang marah sekali bu. Kenapa? Kaisar datang pinjam pulpen dengan cara yang kasar bu. Saya tidak suka caranya. Biasa juga dia datang tidak kembalikan barang-barang saya bu. Oh ya, itu alasannya. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi yang keyakinan kelas yang telah disepakati. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, kita bisa menanyakan dan mereka akan menjawab, saling menghormati, saling menghargai. Ya, itu kan kalian tahu, nah, kalian ingat dengan baik. Ingin menjadi orang yang seperti apa kalian? Ya, mereka akan menjawab, memberikan jawaban. Saya ingin jadi orang baik, misalnya ya. Ya, jadi inilah menyelesaikan kasus atau penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Jadi kita berusaha membangkitkan motivasi intrinsipnya murid. Kita berusaha untuk mereka meyakini apa nilai-nilai yang sudah mereka yakini, menghargai dirinya sendiri, bahkan juga orang lain. Seperti itu segitiga restitusi. Dan demikian Bapak Ibu forum berbagi saya tentang pemahaman dan pengalaman modul budaya positif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya, apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah saya paparkan? Saya berikan kesempatan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya.
saya tambahkan, pengalaman saya telah menerapkan segi tiga institusi itu, mereka sendiri juga akan tidak bergantung sama gurunya. Mereka sendiri yang akan merestitusi dirinya sendiri. Kalau di dalam kelas terdapat lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka lagi, kita tinggal menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah anak sepakati. Coba lihat di sana papan keyakinan kelasnya. Nah, mereka sendiri akan sadar. Oh iya, bahkan mungkin seperti tadi di kelas 4 ya, temannya yang satu menegur temannya, mengingatkan temannya, itu sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, tidak boleh begini, harus saling menghormati, belajar dengan tenang, seperti itu. Tapi berdasarkan refleksi saya, telah menerapkan beberapa pemahaman budaya positif. Itu harus ada kolaborasi, baik itu dari orang tua, sesama teman sejawat, dan juga muridnya itu sendiri. Dan kita juga sebagai guru harus meninjau, selalu meninjau apa keyakinan kelas yang perlu kita sama-sama perbaiki. Posisi kontrol, mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Baik. Kalau tidak ada, saya tutup forum berbagi ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menghadiri undangan saya di forum berbagi pemahaman dan pengalaman modul budaya positif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Andi Nurul Hikmah SPD MPD yang telah memberikan wawasan tentang budaya positif, di mana di dalamnya membahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, posisi, kontrol, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Semua ini merupakan hal yang baru bagi kami dan sangat penting kami ketahui sebagai guru dalam mengikuti pembaharuan pada kurikulum yang diterapkan sekarang ini. Dengan adanya informasi ini, saya menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan itu terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran siswa. Mudah-mudahan Saudari Andi Nurul Hikmah selalu mau berbagi ilmu tentang guru penggerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Sausan. Saya dari kelas 4. Hari ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang keyakinan kelas. Saya sangat senang karena kemarin kelas 4 telah mempunyai keyakinan kelas. Karena dari situlah kita bisa belajar saling menghargai, saling tolong menolong, dan lain-lainnya. Dari situ juga kita bisa meneladani hal-hal yang baik dan bermakna untuk ditiru. Pendapat saya untuk keyakinan kelas ini sangatlah baik untuk siswa-siswa di sekolah ini. Saya harap teman-teman saya yang saya sayangi dapat meneladani keyakinan kelas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.